Ada yang disampaikan terdakwa ada yang disampaikan kenapa menangis terdakwa Mas Joni saya mengucapkan terima kasih banyak buat yang mulia, buat saksi ahli yang sudah datang, pihak saya dan maupun jaksa untuk umum saya betul-betul terima kasih. Dan saya sudah suatu saya berserah untuk bagaimana saya menjadi ada luruskan saya juga minta maaf. ya oke ya. Jadi majelis hakim melakukan asesmen sebagai pertimbangan ya, jangan sampai tidak keliru kami memutus dengan pertimbangan adanya asesmen tanggung jawab. Saya rasa demikian ya. Sidang ditunda sekaligus nanti pemeriksaan terdakwanya ya, sama hakim juga ditunda ya. Ini sidang hari ini ditunda hari Kamis tanggal 20 Juni 2014 ya, sama sidang akhir juga ya. Saudara tetap juga ditahan ya. Sidang selesai dan sekarang Oke, agenda hari ini terkait para saksi dari amarah. Mungkin jadi untuk hari ini kami menghadirkan saksi ahli yang meringankan dari pihak keluarga. Kemudian saksi ahli Dr. Ilyas SHMH, ahli hukum narkotika. Bang, memilih saksi ahli dari seorang profesor nih, mungkin pertimbangannya? Iya dokter ya. Pertimbangannya bang? Ya pertimbangan pertama tentu keahlian beliau ya sebagai ya ahli hukumnya pidana narkotika. Kemudian beliau ini kan mengabdi juga di BNN selama 8 tahun. Tentu karena ini menyangkut ini kan undang-undang spesialis ya, undang-undang khusus, bukan tindak pidana biasa. Nah, otomatis keahlian itu kan yang menentukan apakah orang ini sebagai pecandu atau sebagai pengedar narkoba. Nah, itulah kami menghadirkan ahli karena memang dalam suatu penentuan untuk menentukan orang apakah itu melakukan tindak pidana narkoba itu memang undang-undang kan mensyaratkan untuk memeriksa ahli. Contohnya kan untuk menentukan seseorang itu kan ada asesmen medis dan THT itu kan nanti keterangan menjadi ahli. Melihat dari barang bukti nih, saksi ahli, ya, gimana kalau melihat dari barang buktinya ya? Saya luruskan tadi PH ya. Saya dihadirkan ini kan sebagai ahli pidana narkotika. Jadi diskusi tadi dengan hakim saya sangat bangga aja. Hakim sangat komunikatif karena kita bicara apa adanya fenomena narkotika. Dan tadi saya katakan kalau penanganan narkotika di Indonesia masih seperti ini nggak akan selesai. KPH kita kan gagal membedakan mana penyalahguna yang harus direhab dan mana yang penjara. Kan gitu masalahnya. Lagi-lagi hadir saya di sini hanya secara teori saja karena untuk menentukan apakah seseorang harus direhab. Tentu pertama ya hakim harus yakin terdakwa itu adalah pecandu atau pengguna. Keyakinan hakim itu dari mana? Ketika telah dilakukan asesmen. Asesmen itu adalah asesmen medis dan asesmen hukum. Medis akan mengatakan dia ketergantungan zat apa, treatmentnya seperti apa, dan tim hukum antara penyidik dengan DPO akan mengatakan bahwa si fulan itu tidak terikat ke peredaran. Dengan rekomendasi tim asesmen terpadu itulah maka hakim akan berani mengambil keputusan. Kasusnya Amar John ini saya katakan adalah sesuatu yang salah sekali. Karena terpublish sistem
sesungguhnya dia kan pengguna pecandu, tetapi di konteks hukum dengan pasal yang tidak ada menunjukkan pada ketergantungan. Saya menyarankan ketika sebelum dibacakan tuntutan oleh JPU, kalau pengadilan ini berani memerintahkan agar terdakwa Amar Joni dibawa ke tim asesmen terpadu di asesmen, saya kira itu terobosan hukum yang sangat progresif daripada kita menghukum orang yang salah. Jadi pertanyaan lagi-lagi tadi tentang barang bukti segala macam, itu nanti tim asesmen akan menilai apakah dia condongnya kemana. Jadi hari ini kesulitan yang saya cermati, Amar Joni itu kan didakwa dengan dakwaan pasal yang tidak memberikan celah untuk direhab. Hakimnya kesulitan loh. Karena kan memang kita lihat kan dari background sendiri sudah beberapa kali gitu bang kena kasus yang sama di narkoba juga gitu bang. Mungkin karena itu pertimbangannya akhirnya tidak menggunakan pasal 24 gitu bang akhirnya. Ini mengemuka dalam persidangan, ya jangan emosi juga. Merehabilitasi orang itu tidak gampang loh. Berkali-kali sepanjang dia tetap masih dalam konteks ketergantungan, itu orang tidak waras perlu ditolong. Jangan sudah direhab, kumat lagi dipidanakan, begitu teorinya. Ya enggak begitu. Yang dipidanakan itu ketika dia dari kegiatan narkotikanya menghasilkan cuan atau menghasilkan duit dalam jumlah yang banyak terukur TPU-nya, yaitu dirampas asetnya dan dipenjarakan orangnya. Tapi kalau dia hartanya habis buat narkoba, itu korban. Salah itu teori tadi. Berkali-kali direhab tidak berhasil, akhirnya dipidanakan. Keliru itu. Lagi. Ya, tapi pasal 127-nya kan tidak. Nah inilah tadi kan saya senang sekali Pak Hakim, Pak Jaksanya paham. Orang rengek-rengek di 127, ketika sudah 127 malah kemudian itu salah tambah kacau lagi. Seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan. Harusnya di sejak awal itu kan sudah tahu ini pengguna pasal 127 dong. Ngapain sih 127 di mana-mana sering diperdebatkan, bahkan mohon maaf rengek-rengek, harusnya nggak begitulah. Termasuk asesmen juga jangan rengek-rengek, salah. Asesmen itu menjadi kewajiban penegak hukum saja. Kita kan ingin clear, dia tuh siapa sesungguhnya. Tapi mungkin karena alasan melihat barang bukti yang di luar dari artinya standar sebagai pengguna gitu kan. Akhirnya pasal 127-nya ini dihilangkan. tadi saya dengan Ketua Majelis Ya. semua regulasi boleh dicek nih. Saya baca ini tadi ini mudah-mudahan dari ini 2002 nih saya diberi oleh Direktur Kejagung, mudah-mudahan Kejagung menerbitkan lagi. Mahasiswa saya di Unsika dibagi termasuk dosen sehingga kami kebal terhadap pengguna narkotika. Maksud saya di sini cukup jelas kok. Kalau semua APH tunduk kepada regulasi yang ada, itu nggak ada cerita pecandu di penjara. Soal itu jangan diperdebatkan. Betul, saya menolak ketika ditangkap sabunya tidak lebih 1 gram, ganjanya tidak lebih 5 gram, tetapi penafsiran itu kan 2010 toh dikeluarkannya, sekarang 2024, 14 tahun yang lalu. Ada orang 1 gram mungkin ngepek, baru 2 gram baru ngepek. Itu relatif yang paling sulit, tidak bisa disangka lagi kalau sudah berkilo-kilo, ya itu penjahat lah. Kalau masih itu kan cara penggunaannya kan meningkat loh. Saya kira itulah jurnalis juga harus bisa membuka wawasan bahwa ketika penyidikannya benar, tuntutannya benar, itu yang kita inginkan. Narkotika itu udah luar biasa. Jadi saya sering mengatakan ada salah pemahaman, ada salah penegakan hukum. Apa bukti penegakan hukum yang salah? Pecandu di penjara yang salah. Makanya kita tanyakan ke ahli, artinya biar ada edukasi buat Betul, masyarakat. saya juga jauh-jauh datang ke tempat ini, saya ingin memberikan edukasi. Mudah-mudahan dengan edukasi ini menjadi keinsapan bersama dan mengatakan korban juga jangan asal ngomong saya korban, ditangkap korbannya ada. Korban itu yang menilai hakim setelah membaca berkas-berkas yang ada. Berarti dokter sendiri artinya mengiyakan kalau Amar ini adalah orang penyakitan atau korban ya? Saya gini, saya tidak boleh spekulasi. Saya dengan Pak Anang itu mantan kepala BNN RI, kebetulan penelitian hukum narkotikanya sama dengan saya. Saya punya pandangan hukum yang sama. Amar Joni itu, kan saya mengikuti pemberitaan. Saya dulu wartawan RRI, jadi saya mengikuti pemberitaan. Jadi kalau saya mengikuti pemberitaan, ada kecenderungan Amar itu tidak layak di penjara. Tapi kan saya TV itu dibuktikan dong, paham tak kira-kira? Makanya saya datang ke sini untuk memberikan pemahaman bahwa kalau gagal direhab ya tidak boleh jadi emosi dipenjarakan. Tadi nggak studi teori itu. Tetap kalau dia pengguna, dia pecandu ya tetap direhab. Tidak gampang mereka pecandu itu. Clear ya? Oke, Bang, tadi sudah disampaikan juga oleh dokter bahwasanya Amar ini memang
dikategorikan sebenarnya pecandu dan itu tidak boleh dipenjarakan, harus direhab. Nah, gimana Bang? Ya, Apakah menguntungkan dari segi namanya kan dalam pembuktian itu kan ada keterangan saksi ya. ya, Saksi dari pihak kepolisian kan itu udah mengatakan bahwa Amar ini adalah penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, pemakaian diri sendiri. Ya, itu dari keterangan saksi kepolisian. Dan untuk keterangan saksi yang meringankan dari keluarga juga mengatakan Amar ini adalah adiksi, pecandu, penyalahgunaan narkoba, jadi pemakai untuk diri sendiri. Nah, kenapa kami datangkan ahli? Karena ahli juga menguatkan bahwa dari kriteria dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1935 tentang narkotika tahun 2009 juga kan ahli juga mempertegas lagi kan bahwa secara keahlian dan hukum narkotika Amar ini adalah pemakai untuk diri sendiri. Jadi kan kalau kita tengok dari hukum pembuktian sesuai hukum acara pidana pasal 184 itu kan ya udah bisa dibuktikan sekarang ini bahwa Amar ini adalah pemakai. Jadi pasal yang tepat sama dia itu ada pasal 27 ayat 2. 127 ayat 2. Jadi otomatis kan kami udah bisa menangkis dakwaan jaksa itu di pembuktian sesuai dengan undang-undang. Berarti Abang sebagai kuasa hukum juga sudah lumayan lega gitu Bang yang melihat bahwa akan mengajukan asesmen untuk Bepom gitu. Ya alhamdulillah ya pasti lega lah, dan kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada yang mulia majelis hakim dengan fakta-fakta di persidangan ini. Beliau makin yakin bahwa Amar ini harus di asesmen medis. Nah itu sudah dikeluarkan penetapan bahwa itu harus dilaksanakan asesmen TAT dan medis itu diperintah ke jaksa. Ya mungkin itu akan segera dilaksanakan karena penetapan sudah keluar, tinggal jaksa melakukan eksekusi tersebut. Ya, saya tambahkan ya. Oke. Tadi saya memang kesulitan Amar digiring ke tempat rehab itu kan konstruksi pasalnya yang kalau menurut saya keliru. 112-14 toh itu peradilan gelap. Tadi pertanyaannya ketika berhubungan asesmen di penyidik lewat. Saya berharap kalau saja majelis ini berani memerintahkan terdakwa dibawa dulu di asesmen sebelum bacakan itu, saya kira itu adalah perubahan hukum yang progresif. Dan itu akan membantu karena kita tidak boleh menghukum orang yang salah. Jadi ya, jadi saya termasuk yang jauh-jauh datang ke sini ketika hakim mengeluarkan penetapan di asesmen itu luar biasa. Karena kita minta clear. Jangan salah orang pecandu penjara yang salah. Tapi kan kita kembali lagi dari kan ada di majelis hakim ya Bang bahwa hasil asesmen nanti akan dipertimbangkan kembali. Oh iya, itu hak. Itu seberapa yakin Abang sebagai kuasa hukum bahwa akan tetap direhab gitu Bang Amar sendiri dari hasil asesmen nanti gitu. Ya kalau kita melihat ya dari fakta di persidangan didukung alat bukti, kemudian juga berdasarkan undang-undang tadi yang sudah dibicarakan Undang 35 tahun tentang narkoba tahun 2009 itu bahwa hakim wajib mengetahui tentang taraf kecanduan Amar sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Kami yakin ya untuk rehab itu ya tinggi, maksudnya ada harapan ya minimalnya ya Amar ini akan dihukum ringan. Berarti untuk asesmen nanti kapan Bang? Ya penetapan kan udah keluar, bukan pengajuan lagi. Oh, iya. Penetapan udah keluar, akan dilaksanakan. Ya, kami tadi koordinasi dengan JPU, dia mau nunggu menerima dulu secara resmi penetapan. Itu kan baru dibacakan tadi. Nanti kan pasti akan dikirim ke JPU-nya. Nah setelah itu ya JPU sebagai eksekutor wajib melaksanakan tersebut. Jadi agenda selanjutnya akan ke depan. Agenda selanjutnya saya akan menghadirkan saksi ahli
Pak mantan KBNN Pak Anang Iskandar, Dr. Anang Iskandar Untuk tanggal 20 Juni. untuk tanggal 20 Juni, dan kami sudah mengajukan dan sudah ketemu dengan beliau bersedia. Karena apa? Karena Ahmad ini adalah penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Jadi ya beliau itu mau membantu karena Ahmad ini kan korban dari penyalahgunaan narkoba. Jadi bukan pengedar. Kalau pengedar pasti beliau mau. Oke. Kalau tanggal 20 bisa aja menjelang tanggal 20 itu udah bisa rekomendasinya keluar karena asesmen 4 hari kan udah keluar. Benar, yang penting begini mekanismenya. Hakim sudah menetapkan JPU membawa terdakwa ke fasilitas terpadu di bank tempatnya di BNN. Nah ini pertanyaan orang menarik betul. Yang penting sekarang sudah ada tugasnya untuk dibawa ke sana. Di briefing itu nanti pelaksanaan itu kan sebentar. Sudah ada. Bagus itu. Cukup ya? Oke.